warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Yang pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai perencanaan, segmentasi, target pendengar, format siaran, elemen acara, tak lupa juga dengan skenario acara dan juga pembuatan vlog programming. Dan pastinya juga kita akan belajar bagaimana cara membuat program-program yang berada di radio. Dan inilah pertemuan kedua, berikut materinya. Baiklah, kita saat ini akan membahas mengenai pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan membahas mengenai perencanaan segmentasi dan target pendengar, lalu ada format siaran, elemen acara, skenario acara, dan juga clock programming atau yang sering disebut dengan format clock ya. Nah, di dalam pertemuan kedua ini kita membahas mengenai perencanaan segmentasi dan target pendengar terlebih dahulu. Untuk segmentasi di tahap pertama ini, pemilihan halayak potensial berdasarkan segmen-segmen tertentu sebagai upaya untuk membantu pemrograman agar dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan pendengar, sehingga stasiun radio juga dapat mengeksplorasi lah ya untuk kreativitasnya. Nah, dasarnya memang dari segmentasi. Ketika kita sudah mengetahui segmentasinya apa itu, maka mau tidak mau kita akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Lalu untuk segmentasi ini bisa dilakukan melalui beberapa bagian ya. Ada melalui aspek geografis, aspek demografis, lalu juga ada aspek psikografis, dan juga ada aspek behavioristik, lalu juga ada sosiokultural. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspek geografis ini? Nah, itu bicara mengenai aspek yang berdasarkan pada wilayah, tempat, dan juga iklim. Kalau wilayah berarti kita berada di kabupaten, lalu juga bisa di kota, atau wilayah juga berada di negara tertentu, sehingga mau tidak mau ini harus menyesuaikan apa yang akan kita berikan program siarannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut. Lalu dengan aspek demografis ya. Kalau aspek demografis ini adalah lebih kepada jenis kelamin, pekerjaan, siklus hidup. Nah, kalau misalnya di radio ini ada yang namanya juga umurannya itu umuran dewasa muda ya. Dewasa muda ini dimana biasanya pola-pola penyebutannya ini bukan kamu, lu, gua, tapi lebih kepada Anda ya. Apakah Anda sudah makan hari ini? Bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini? Apakah cukup menjadi mood booster yang baik untuk kehidupan Anda pada pagi hari ini? Contohnya kayak gitu. Lalu juga untuk aspek psikografis. Kalau psikografis berarti gaya hidup, nilai yang dianut dan juga kepribadian. Kalau bisa gaya hidupnya, teman-teman sekarang mungkin lebih banyak nongkrong di coffee shop ya. Nah, kalau di coffee shop lalu juga bisa ada juga yang senang olahraga main inline skate ataupun juga main skateboard. Ini bisa jadi salah satu materi atau juga program siaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Contoh, bagaimana dengan cara-cara trik menggunakan papan skateboard, lalu juga bagaimana cara skateboard aman ya. Lalu setelah itu juga ada yang disebut dengan aspek behavioristik. Nah, ini berbicara mengenai perilaku, sikap, dan pengguna media. Kalau pengguna media gampang banget. Kalau misalnya sekarang teman-teman, banyaknya penggunanya apa nih medianya? Oke, banyak gunakan new media yang berupa TikTok ya, media sosialnya. Lalu juga ada yang menggunakan Instagram, lalu juga ada Twitter. Nah, itu bisa digunakan sebagai patokan untuk membuat program siaran radio. Setelah itu juga ada aspek budaya yang dianut ya. Yang pasti kalau aspek budaya yang dianut, biasanya kita harus menghindari yang sifatnya dari sara ya, tidak menyinggung dari segi agama, ras ya, suku ya. Jadi hilangkan semua itu. Lalu yang kedua, ini ada segmen pasar berdasarkan kelompok pendengarnya. Kalau segmen pasar berdasarkan kelompok pendengarnya, maka kita akan bicara mengenai apa yang namanya talk program and news. Kalau misalnya untuk radio ini merupakan siaran-siaran yang biasanya membahas dan mendiskusikan berbagai topik. Tapi musik di sini hanya sebagai selingan saja, hanya pelengkap. Lalu ada yang namanya yang disebut dengan musik sport and news. Nah, radio ini menyiarkan musik-musik ya, musik-musik yang populer, update di tahun itu, apa yang sedang naik dan juga genrenya yang bagus. Lalu nanti akan melaporkan siaran pandangan mata berbagai pertandingan olahraga dan juga reportase berita. Itu yang biasanya berbau dengan musik, sport, dan juga news. Tapi sifatnya itu aktual ya. Lalu juga update dan juga memang beritanya tidak terlalu lama. Biasanya ketinggalan 1 hari atau 2 hari. Lalu setelah itu juga ini akan ada yang sebutnya dengan segmen pasar berdasarkan kelompok pendengarnya, yaitu adalah pendengar yang sering mendengarkan etnik ya. Nah, kalau misalnya radio ini berupa siaran kedaerahan yang menurunkan kesenian daerah seperti ludruk, wayang, serta lagu-lagu pop daerah dengan penyiar yang berlogat kedaerahan. Kalau di Bandung
itu ada namanya programnya Paso Sore dalam satu radio. Jadi, halo, assalamualaikum, kumaha damang, ya kanggo kulawargi separa kanca gitu ya. Misalnya kayak gitulah kalau yang di Bandung. Lalu juga ada sebenarnya dengan contemporary. Nah, siaran ini sama dengan siaran-siaran tanggal lagu seperti rock, lalu juga jazz, musik rakyat, dan juga ada yang lain-lainnya. Mungkin teman-teman kalau musik rakyat tuh yang kayak gimana sih? Ya itu kayak folk itu ya, maksudnya ke musik rakyat. Nah, kalau misalnya bicara mengenai siaran-siaran tanggal lagu, ini berarti mengenai chart ya, lagu-lagu mana yang lagi top chart di Indonesia ataupun juga di daerahnya tersebut. Lalu ada yang disebut dengan populer musik. Dalam beberapa hal, jenis ini memang rada susah untuk dibedakan dengan contemporary. Tapi kadang ini bisa dijadikan salah satu dalam tekanannya yang lebih pada musik-musik standar atau mood musik ya, film atau short tunes. Nah, ini populer musik biasanya ini merupakan salah satu musik yang sedang lagi rame ataupun juga digandrungi oleh kaum muda maupun juga orang dewasa, sehingga ini menjadi salah satu program yang untuk bisa menarik para halayak untuk mendengarkannya. Lalu good music. Nah, good music ini juga ini merupakan yang lebih kepada menyiarkan musik-musik serius, semi klasik atau opera dan yang lain-lainnya ya, dan bisa dinikmati oleh orang-orang profesional atau juga berpendidikan tinggi. Kalau ini biasanya ralinya di jazzy atau di musik-musik jazz. Setelah itu, ini ada jenis-jenis segmentasi siaran radio. Untuk jenis-jenis segmentasi radio, kita beri contohnya ini ada radio anak muda dan juga ada radio dewasa. Nah, untuk radio anak muda ini biasanya berumur 15 sampai dengan 25 tahun. Acaranya seperti apa? Acaranya pastinya berformat kekinian ya. Lalu info-infonya dari mana dapetinnya? Dari Instagram, dari Twitter, banyak sekali. Kalau bisa contoh radionya ada apa aja? Nih, kalau contoh radionya ini pasti ada, kalau di Bandung itu ada OS ya, lalu juga ada Prambors, lalu juga Jakarta juga ada Mustang, terus ada Kisi, Hard Rock, Radio, ya ada Ardan, itu masih termasuk anak-anak muda. Lalu juga untuk radio dewasanya, lagu-lagunya biasanya sekitar tahun 60 sampai dengan 90-an. Terus untuk program acaranya ini seputar masalah ekonomi, politik, persoalan keluarga ya, percintaan juga mungkin bisa gitu. Tapi ini bisa memakan dua segmen, ini antara anak muda dan juga dewasa. Makanya pilih untuk membuat satu program radio, ini mau dewasa atau anak muda. Biar kenapa? Segmentasinya tidak terbagi-bagi ya. Dikhawatirkan ada lagu-lagu ala yang masuk ketika orang dewasa tidak suka. Dikhawatirkan ada lagu-lagu yang terlalu lama yang anak-anak muda tidak suka ya. Karena untuk radio dewasa ini ada beberapa contohnya. Kalau misalnya teman-teman tahu itu ada Radio Sonora ya, Radio Kiss, Radio Delta, T-Light juga kayaknya masuk juga nih ya. Lalu juga ada Radio Ramako. Ada beberapa nama-nama tenar penyiar radio dewasa. Contohnya seperti Dr. Lula Kamal ya, lalu juga Syahnas Haq, Dewi Huges dan juga Imam Prasojo. Itu semua yang dari jebolan Jakarta. Kalau misalnya di Bandung sih ada yang namanya B-Radio ya, itu ada Victor ya. Lalu juga ada di situ ada Awong ya, itu yang dewasa. Lalu juga setelah itu untuk radio religi, programnya ini pasti seputar studi keagamaan ya, lalu juga dialog keagamaan, ceramah, dakwah. Lalu format musik yang menyuguhkan lagu-lagu Timur Tengah ya. Timur Tengah ini contohnya seperti lagu-lagu ke Arab-Araban ya, dengan ada sedikit rebana. Kalau kita dengar sering dengan Maher Zain itu mirip-mirip gitulah. Nah, apa sih contoh dari radio-radio agama ini, radio religi ini? Contohnya, itu ada radio Dakta, lalu ada radio At-Tahiriyah, lalu juga ada MQ ya, lalu juga ada radio Pelita Kasih. Nah, ini salah satu radio-radio religi yang tentunya juga memperlihatkan warnanya di Indonesia. Lalu ada radio Dangdut. Nah, ya, kalau Dangdut ini pasti lagunya seputar banyak bergenre dangdut. Gak mungkin atau ya di radio dangdut ada punk rock, metal, deathcore gitu ya, lalu juga greencore, hardcore. Pasti dangdut namanya juga radio dangdut ya, karena kesan dangdut yang merakyat dan juga penggunaan bahasa-bahasa berlogat kedaerahan. Kemana atuh? Yuk orang geboy heula. Nah, itu salah satu punchline, biasanya juga ID ataupun juga identitas si penyiar adalah geboy ya gitu. Lalu kalau misalnya gaya siaran radio dangdut sengaja dibuat sedikit ceplas-ceplos. Kalau ceplos jadi udah enak-enaknya aja. Contohnya gimana? Apakah sudah digoyang pada hari ini? Nah, kayak gitu ya. Apakah sudah bisa bergoyang hari ini? Yuk kita goyangkan, kita dengarkan salah satu tembang tepatnya dari Alam Badukun gitu ya, contoh. Yuk kita goyangkan dan jangan lupa Geboy. Nah, kayak gitu lah ya contohnya.
Lalu setelah itu juga ada Radio Cosmo, ini merupakan salah satu radio dangdut, dan juga ada Radio Suara, Radio Erlangga, dan juga Radio Antasalam. Antasalam saya ingat sekali dengan slogannya itu salah Antasalam Pau. Nah ya, itu kayak begitulah. Terus untuk format siaran radio ini disebut juga dengan programming radio, merupakan cara ataupun juga acuan sebuah program siaran pada sebuah stasiun radio. Lalu, format ini akan menjadikan acuan gaya siaran bagi penyiarnya sendiri ya. Lalu juga akan menciptakan juga on-air personality para penyiar. Tapi ini ada beberapa contohnya, radio musik, radio berita, talk radio, weather radio. Lingkup format stasiun radio ini yang pertama ada produksi siaran, personalitas siaran, dan juga ada program siaran. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis format radio ya? Untuk jenis format radio sendiri, berdasarkan perkembangan format radio, menurut Kate, di tahun 1987 membagi format radio menjadi 4 versi, atau dengan ada istilahnya adult contemporary, ya, lalu juga contemporary hit radio atau top 40 radio, dan juga ada all news atau all talks, lalu juga ada classic atau juga oldies. Kalau bicara mengenai adult contemporary, ini berarti bicara mengenai segmen pendengarnya yang kita lihat. Karena untuk kaum muda dan dewasa, ini usia sekitar 25 sampai dengan 50 tahun, ya. Jadi hati-hati nih buat Anda yang sudah berumur 25, ya, 25 starting, ini adalah kaum muda dan dewasa, ya, persinggahan. Berdaya lebih tinggi, ya biasanya dia senangnya musik pop masa kekinian, soft rock, ballad, lalu juga plus informasi siaran berita. Seperti itu biasanya. Jadi kalau misalnya masih dengar masih rada suka-suka lagu Rinto Harahap, ya udah, itu memang masuknya ke genre ya 25-50 tahunan udah bisa masuk ke situ siklusnya ya. Lalu juga ada contemporary hit radio atau top 40 radio. Segmen pendengar remaja ataupun anak muda ini bisa dibilang ABG ya. ABG itu anak-anak muda lah ya. Ini adalah usia di umur sekitar 12 tahun sampai 20 tahun. Ya, ini masa Anda pastinya. Lalu di lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu hits terkini plus tips praktis sebagai informasi. Contoh, bagaimana cara meningkatkan followers pada Instagram. Nah, bagaimana cara meningkatkan viewers pada TikTok. Ya, gitu. Itu bisa di situ semuanya kita lihat itu mengenai plus tips praktis sebagai informasi untuk kaum muda. Lalu bagaimana dengan all news dan juga all talks? Radio berita atau news radio dengan sasaran pendengar kaum muda dan dewasa ini sekitar tahun 25 sampai 50. Nah, ya, 25-50 ini ada 2 segmen berarti ya, hati-hati ya. Ini ada yang adult sama news, doyannya dengerin berita, informasi-informasi, perang, gempa bumi, gitu ya, banjir, sebisa lebih peka untuk hal-hal itu ya, karena semakin umur bertambah, ini kekhawatiran semakin tinggi ya. Dengan pemateri, biasanya materi utama siaran berita ini berupa buletin atau paket berita, majalah udara ya, live report dan juga talk show. Dia senang yang hal seperti itu. Nah, ini lalu ada yang namanya classic atau oldies. Tenang, untuk yang 25 masih bisa memakan untuk classic atau oldies. Karena kenapa? Ini menyiarkan musik klasik dengan lagu-lagu lama nostalgia, teman-teman ya. Untuk kalangan dewasa dan tua, biasanya diawalinya di 35 sampai dengan 60. Apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu biasanya lebih penting daripada lagunya itu sendiri. Jadi dia lebih senang ke penyanyinya dibanding sama lagunya sendiri. Apapun lagunya, asalkan penyanyinya Charlie S12, dia sudah suka. Karena kenapa? Sudah ada chemistry di umur 25-nya. Wah, pasti enak gitu ya. Kayak saya, misalnya saya dengerin senang Arman Maulana, apapun yang Arman nyanyiin pasti saya suka. Karena kenapa? Saya suka sosoknya. Begitu ya. Lalu di sini untuk menurut Jaludin Rahmat, di tahun 97, radio memiliki beberapa jenis dan bentuk format. Yang pertama, ada acara musik ataupun juga hiburan. Program musik yang juga hiburan, ini ada di radio merupakan jenis acara yang paling banyak diminati halayak masyarakat. Mungkin ini dirasakan oleh Anda juga ya. Ketika penyiar terlalu banyak bicara, merasakan bahwa apa sih ini? Ngemeng doang, pindahin aja lagi. Nah, makanya sekarang penyiar itu dibatasi. Hanya maksimal itu 1 menit berbicara ya. 1 menit berbicara, 2 lagu diputarkan. Lalu yang news dan juga informasi, program news ini merupakan salah satu acara yang berfungsi sebagai alat untuk memberi berbagai macam informasi halayak. Namanya juga news. Lalu talk show, kalau talk show sih hadir di radio ini
begitu sangat menjamur ya. Karena di situ ada sisi keingintahuan pendengar terhadap realitas yang terjadi berdasarkan pengalaman dari si narasumber. Ya. Lalu ada acara keagamaan. Program acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi mewujudkan apa sih? Mengajak untuk ajaran acaranya, untuk ajaran agamanya khususnya terhadap halayak. Kalau saya dengar biasanya sudah sholat subuh, kalau saya dengar radio, saya dengerin ceramah. Nah disitulah kita boleh bisa masuk. Kenapa sih harus subuh? Karena di subuh itulah pikiran kita memang terasa kosong dan mudah untuk segala dimasukinya. Ya, karena sudah siapa? Sudah istirahat. Ya. Setelah itu ada 3 fungsi format radio. Ya. Sebagai acuannya di sini juga ini siaran kepribadian ataupun juga on air personality. Format radio ini merupakan perealisasian teman-teman ya dari visi dan misi radio. Beberapa fungsi format radio diantaranya ini ada targeting, kompetisi, positioning, format pemrograman atau penyusunan acara ya, lalu juga membentuk air personality. Targeting memenuhi sasaran pendengar secara spesifik, pendengar mana yang akan kita tuju. Setelah itu kompetisi. Dengan radio kompetitor format ketika kita berbicara mengenai Cosmo dan Dahlia, radionya itu pasti berbicara mengenai dangdut. Nah, itu merupakan satu kompetitor. Tapi kita harus lihat celah mana yang mereka belum ada, celah mana yang mereka belum dapatkan. Nah, itulah yang menjadi winner point buat kita. Ya. Lalu setelah juga positioning ini merupakan pembeda dengan radio lain. Ya, itulah. Ketika kita berbicara dengan dangdut, oh di sana dangdutnya hanya musik. Kalau misalnya di sini dangdutnya musik plus pantun. Nah itu yang tunggu-tunggu. Kalau misalnya teman-teman sering naik Citylink ya, itu biasanya pas turun itu ada pantunnya. Kayak contohnya burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima gaji kayak gitu ya. Contoh-contohnya itu buat apa sih? Buat mengingatkan bahwa memasuki Citylink ini mendapatkan suatu kebahagiaan ya, bukan suatu perjalanan tapi kebahagiaan pun didapatkan, kelebihannya seperti itu. Lalu format pemrograman atau penyusunan acara-acara programming jam per jam sebuah radio ya, itu yang adanya di format clock ya. Lalu sudah juga membentuk air personality penyiar. Hati-hati dengan gaya bertutur, pilihlah musik atau lagu yang juga sesuai dengan apa yang ingin Anda siarkan kepada halayak. Juga spot atau iklan, jingle dan bentuk-bentuk promosi acara pada acara radio lainnya. Ya, itu sesuai dengan program karena program ini kan berdasarkan dari riset ya, berdasarkan dari segmentasi juga dan halayak yang ini sasar. Setelah itu ada proses format atau radio formatting ya. Format digunakan bagi penyelenggaraan siaran untuk memproduksi acara. Nah, yang kemudian ini juga akan memunculkan nih kepribadian sebuah stasiun penyiaran radio yang terwujud dalam isi materi. Materi-materi apa saja sih yang ditawarkan? Yang pertama ini ada materi-materi, jenis musik, bentuk penyajian, dan gaya penyampaian pada penyiarnya. Ada beberapa proses format radio, yang diantaranya untuk membuat prosesnya adalah visi dan misi radio, riset kebutuhan dan perilaku sosiologis psikologis pendengar, serta juga ada perbandingan, komparasi dengan radio kompetitor, pengamatan atau observasi radio lain, monitoring media pesaing berdasarkan tren yang ada di masyarakat, dan juga kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh media ya. Ini merupakan salah satu yang diantaranya proses format radio. Lalu ada yang disebutnya dengan elemen acara. Elemen program siaran ini merupakan salah satu unsur yang sangat tersusun dalam sebuah konsep acara radio, saudara-saudara. Ya. Yang tentunya juga ini sebenarnya secara umum ya. Tapi sebuah program siaran radio ini harus memenuhi beberapa bagian tentunya. Ini ada yang namanya taste, want, dan juga need. Kalau taste berarti bicara mengenai rasa. Kalau want bicara mengenai keinginan. Dan need bicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan siapa sih? Kebutuhan pendengar. Ya. Nah, kalau rasa Anda ingin merasakan pendengar ini gimana rasanya? Ketakutan. Contohnya ada di Nightmare Side ya. Pasti nggak mungkin dong kalau misalnya ketika kita membawakan Nightmare Side dengan lagunya dung tak dung dung tak dung dung, nggak mungkin karena beda backsound. Tapi kalau misalnya dengan rasa ketakutan pasti jung 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 ada suatu hari. Nah, misalnya kayak gitu-gitu lah ya. Topik bicara itu akan sudah menciptakan suatu rasa. Setelah itu akan menciptakan yang namanya keinginan. One di situ ya. Keinginannya ini si pendengar itu pengennya gimana? Oh, keinginannya pendengar tuh merasa ketakutan.
Ya itulah, ciptakan ambient yang menciptakan ketakutan. Kebutuhannya apa? Dia pengen ditemani di malam hari tapi pengen takut. Ya udah, ciptakan juga ambience yang tadi ya untuk menciptakan suatu ketakutan. Lalu yang kedua, untuk program acara radio ini dapat disusun dengan konsep acara sebagai berikut. Ini ada deskripsi. Kalau deskripsi itu berarti menceritakan mengenai gambaran umum program, latar belakang program dibuat. Setelah itu kita bisa menceritakan latar belakang kenapa sih program ini dibuat gitu ya. Lalu visi, latar belakang program, mengapa harus ada, itu yang disebut visi. Jadi kenapa program ini harus ada? Karena ini untuk memfasilitasi kaum muda yang saat ini sangat doyan dengan lagu-lagu update folk yang ada di Indonesia. Lalu juga dengan misi, tujuan program ini secara ideal dan komersial ya, pastinya juga ini larinya adalah ke iklan ya tujuan programnya. Lalu setelah juga target audience atau target pendengar, usia pendidikan dan lain-lain. Setelah itu juga ada target iklan, ini pengiklan potensial atau jenis iklan ya. Lalu setelah juga ada budget biaya produksi program. Nah ini pembuatan dari RAB ya, rencana anggaran biaya. Lalu juga ada budget narasumber, itu semuanya ada di RAB. Setelah itu juga ada SDM ya, atau tipe announcer apa yang diinginkan untuk bisa membawa program ini. Tipe penyiar yang cocok membawa program ini, dewasa, anak muda, centil, jaim, ataupun dan sebagainya. Karena ini sangat bisa dibilang hal penting di dalam program radio. Selain program radionya bagus, tapi pembawa acaranya kurang bisa menjiwai, maka hancurlah program radio itu. Larilah pendengar itu ya. Jadi harus bisa karakternya sama dengan program yang Anda inginkan. Itulah fungsi dari produser di situ. Lalu jenis lagu apa yang akan diputarkan? Pop, dangdut, pop, dangdut, pop, dangdut, pop, dangdut. Atau religi? Tinggal dipilih. Berdasarkan segmentasi yang mana radio Anda dibuat atau program radio Anda dibuat. Setelah itu juga materi siaran atau konten. Lagu doang. Apa lagu plus informasi? Sosial politik, olahraga, tips kesehatan. Nah, kalau misalnya yang muda-muda biasanya seputar update-nya mungkin informasi mengenai media sosial. Lalu gaya siaran atau air personality, ceria, banyak yang ketawa gitu kan. Misalnya kita lihat contohnya 88,9 FM Auto Radio di Auto Sport channel ya. Ini kayak jadi kita smiling voice ya. Terus ada misalnya dewasa 88,9 FM Auto Radio di Auto Sport channel, itu dewasa gitu ya. Kalau remaja 88,9 FM Auto Radio di Auto Sport channel. Kalau gitu, kalau bisa religius gampang tinggal namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Auto Radio di Auto Sportainment Channel gitu kan. Kalau sedih ya nggak harus berarti bumper openingnya sedih misalnya 88,9 FM, nggak usah ya, biasa aja. Apa jadi kalau horor bisa 88,9 FM bisa, tapi bisa itu ya. Terkesan terbisik di telinga kita. Tujuannya apa? Untuk bisa menusuk ke dalam telinga kita bahwa halayak adalah bagian dari program ini. Setelah itu juga ada format clock atau juga rundown program. Alokasi waktu ya. Kalau kalian di acara di event ada yang namanya rundown acara, kalau di sini rundown program rupanya berupa apa? Format clock. Lalu ada yang disebut dengan skenario acara dan juga clock programming atau format clock kayak tadi saya bahas. Tapi untuk skenario acara ini apa sih? Sebenarnya ini adalah gambaran umum atau juga gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibacakan. Jadi setelah ini kita harus bawain apa, dan itu harus dipegang oleh si announcer ya. Setelah juga ada clock programming atau format clock. Ini biasa pengaturan komposisi lagu, iklan, materi, kapan kita harus berbicara, lalu juga ada insert quiz, non quiz, dan juga ada elemen-elemen lain yang tentunya juga mendukung dalam program tersebut. Sehingga waktunya sudah ditentukan. Kalau memang dimulai di jam 8, maka akan selesai di jam 9. Kenapa harus seperti itu? Karena setelah jam 9 akan ada program lain yang masuk ya. Nah, ini salah satu contoh programnya, contoh format clock ya. Ini ada, ini tuh satu, ini di sini satu, lalu di sini dua, di sini tiga ya. Satu, dua, tiga ya. Bener ya, bener. Satu, dua, tiga. Ada tiga berarti di sini 6 ya. 6 berarti di sini 9 ya. Nah, di sini sampai sini ya. Nah, ini semuanya adalah format clock. Kapan kita bisa opening, talk break ya. Lalu juga kapan kita bisa lagu 1, lagu 2, ada semua di sini ya. Nah, seperti itu ya untuk materi yang kedua pada hari ini.